Liga Arab tolak pencaplokan dataran Golan oleh Israel. Liga Arab menyatakan pencaplokan dataran tinggi Golan oleh Israel dari tangan Suriah cacat serta tidak mempunyai dasar hukum. Menurut pernyataan Kepala Sektor Palestina dan Wilayah Arab yang diduduki sekaligus Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab, Dr. Said Abu Ali, pendudukan Israel atas jumlah daerah di Arab akan terus-menerus mengancam kestabilan di wilayah itu serta perdamaian dan keamanan dunia. Seperti dilansir Middle East Monitor pada Senin 21 Desember 2020, Abu Ali menyatakan mereka akan tetap mendukung Suriah yang berupaya mendapatkan kembali dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Pada tahun 2019, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas meresmikan kawasan pemukiman di wilayah itu dengan nama Dataran Tinggi Trump. Israel menduduki dataran di perbatasan kedua negara itu dari Suriah usai perang 6 hari pada 1967 silam. Mereka kemudian mencaplok dataran tinggi Golan dari Suriah pada 1991. Selain dataran tinggi Golan, Amerika Serikat di bawah Trump juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, padahal kota suci bagi umat tiga agama itu sampai sekarang masih menjadi sengketa Israel-Palestina. Amerika Serikat menyatakan akan mengambil tindakan terhadap kampanye boikot, divestasi, dan juga sanksi negara mayoritas Muslim terhadap Israel terkait Palestina. Kebijakan BDS diterapkan untuk memboikot kegiatan ekonomi Israel. Hal itu dilakukan sebagian negara sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Israel telah lama menganggap kampanye BDS sebagai ancaman strategis dan juga tindakan anti-Israel. Di sisi lain, Kabinet Arab Saudi pada Selasa kemarin menegaskan dukungan kerajaan tersebut bagi perjuangan Palestina. Kerajaan Saudi menganggap perjuangan itu sebagai isu yang mendasar bagi Arab Saudi. Kabinet juga menyatakan bahwa Saudi tidak ragu untuk membela perjuangan tersebut. Kabinet dalam pernyataannya mengatakan perjuangan Palestina masih menjadi prioritas utama yang didukung kerajaan dalam kebijakan luar negerinya. Kerajaan juga menekankan komitmennya untuk mendukung pilihan strategis untuk perdamaian dan juga kepatuhannya pada inisiatif perdamaian Arab Saudi pada tahun 2002. Kabinet juga menekankan pentingnya Israel menghentikan pembangunan pemukiman di tanah Palestina. Karena tindakan itu merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan menjadi hambatan untuk mencapai perdamaian yang langgeng dan menyeluruh, ujar pihak kabinet dalam pernyataan tertulisnya. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, mantan Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat Pangeran Turki Al-Faisal Al-Saud saat berbicara International Institute for Strategic Studies, Manama Dialogue di Bahrain, melemparkan kritikan keras terhadap Israel. Pangeran Turki menyebut Israel telah memasukkan warga Palestina ke dalam kamp konsentrasi. Pangeran Turki yang memulai pidatonya dengan mengatakan komentarnya mencerminkan pandangan pribadinya, menggambarkan Israel sebagai kekuatan terakhir penjajah Barat di Timur Tengah. Dia mengatakan bahwa Israel telah mengusir orang-orang Palestina setelah Perang tahun 1948. Mereka mengulangi tindakan itu setelah Perang tahun 1967 ketika lebih banyak penduduk yang bertahan setelah Perang 1948 sama-sama dirampas dari tanah mereka, ucapnya. Israel jelasnya telah menduduki tanah Arab tetangga dan bukan sebaliknya.
Dia menyebut negara Arab telah mengajukan prakarsa perdamaian Arab sejak tahun 2002 yang ditolak oleh semua pemerintah Israel di setiap kesempatan. Diplomat Saudi menyebut tembok perbatasan Israel sebagai tembok apartheid dan mengatakan itu mencegah penduduk tanah yang mereka jajah untuk kembali ke properti mereka yang dicuri. Meskipun pengadilan internasional mengeluarkan putusan bahwa tembok itu ilegal, Israel telah memenjarakan orang Palestina di kamp konsentrasi di bawah tuduhan keamanan yang paling rapuh, tua dan muda, wanita dan pria di sana tanpa bantuan hukum untuk keadilan, ungkapnya. Mereka, Israel, menghancurkan rumah sesuka mereka dan mereka menghabisi siapapun yang mereka inginkan, sambungnya seperti dilansir Al-Arabia. Mengomentari perjanjian Abraham atau Ibrahim dalam Islam, yakni perjanjian normalisasi antara Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel, Pangeran Turki mengatakan jika perjanjian didasarkan pada geografi, maka tidak akan ada perjanjian Ibrahim tanpa memasukkan tanah Ibrahim, yakni Makkah. Saudi sendiri sejatinya terbuka untuk melakukan normalisasi dengan Israel, namun mereka bersikeras bahwa normalisasi apapun dengan Israel hanya dapat terjadi bersamaan dengan kesepakatan perdamaian abadi yang melibatkan solusi dua negara untuk konflik Israel dan juga Palestina. Sementara itu diberitakan sebelumnya, seorang demonstran Palestina menendang tabung gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan Israel saat protes terhadap pemukiman Yahudi di Belt Dajan di tepi barat yang diduduki Israel pada Jumat 18 Desember 2020 lalu. Sementara itu, tentara Israel bersiaga dengan senjatanya selama protes Palestina terhadap pemukiman Yahudi di Belt Dajan di tepi barat yang diduduki Israel itu. Warga mengangkat bendera Palestina dan meneriakkan slogan-slogan yang menentang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke pemukiman Israel di tepi barat yang diduduki. Kunjungan Menteri Luar Negeri itu bukanlah kejutan bagi rakyat Palestina, kata Mahmoud Al-Alaul, wakil ketua kelompok Fatah. Semua otoritas Amerika Serikat bias terhadap pendudukan Israel, namun pemerintahan Trump tidak hanya bias tetapi juga mitra dalam pendudukan. Al-Alaul mengatakan bahwa meskipun ada blokade dan juga kondisi ekonomi yang sulit, rakyat Palestina berakar di tanah mereka dan akan mempertahankannya. Menyusul pidato beberapa pejabat Palestina, sejumlah pengunjuk rasa bergerak menuju pemukiman Yahudi Pesagot yang akan dikunjungi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat juga berencana mengunjungi pemukiman Israel dataran tinggi Golan di Suriah yang juga diduduki. Pompeo mengatakan pada November 2019 Amerika Serikat tidak akan menganggap pemukiman Israel di tepi barat sebagai pelanggaran hukum internasional.